Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa kabarnya? Kiranya kasih setia yang berasal dari Tuhan terus meneguhkan kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari di pagi hari ini sebelum kita kembali memulai aktivitas kita mau meneduhkan hati untuk mendengar kebenaran firman Tuhan yang menguatkan, yang meneguhkan, dan menyertai langkah kehidupan kita di pagi hari ini. Mari kita mulai di dalam doa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi yang Tuhan izinkan satu hari lagi di mana tangan kasih setia Tuhan, berkat, bahkan sukacita serta pengharapan Tuhan menyertai kehidupan kami sehingga sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan lewat kehadiran kami, lewat perkataan kami ataupun pikiran kami. Tolong kami satu persatu Tuhan sehingga sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di pagi hari ini firman Tuhan yang akan sama-sama kita renungkan terambil dalam Matius 25 ayatnya yang ke-40. Matius 25 ayatnya yang ke-40. Mari kita mau baca bersama-sama. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang barusan kita baca merupakan rangkaian cerita mengenai hari penghakiman terakhir yang akan dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Di penghakiman terakhir itulah sang raja akan datang dan memisahkan antara domba dengan kambing. Domba berada di sebelah kanan, kambing berada di sebelah kiri. Domba adalah orang-orang yang meneladani Kristus, sementara kambing adalah mereka yang mengabaikan pengajaran, apalagi meneladani Kristus. Buktinya domba itu kita bisa lihat di ayat ke-37 sampai 39. Di sana kita akan temukan bagaimana mereka bertanya, "Bila manakah?" Yang kemudian dikaitkan dengan bentuk-bentuk kebaikan. Seakan sebuah pertanyaan, bukan pertanyaan retoris karena sebentar lagi mereka akan masuk dalam sukacita yang berasal dari sang raja, tapi pertanyaan yang penuh dengan kebingungan akan kebiasaan orang-orang yang hidupnya meneladani Kristus. Orang-orang itu akan bertanya, "Bila manakah?" Yang menandakan bahwa mereka terbiasa untuk menawarkan kebaikan, menghadirkan kebaikan karena teladan Kristus ada di dalam kehidupan mereka. Tak heran sang raja itu sekali lagi berkata, "Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Bukan hanya bentuk apresiasi, tapi sang raja mengingatkan dan menghargai pemberian dari orang benar itu karena terbiasa berbuat baik, bukan hanya kepada orang, tetapi kepada Allah. Dan Allah mengingat dan menghargai. Indah bukan? Pemberian itu diingat bukan hanya kepada orang yang diberi, tetapi kepada Allah itu sendiri. Jika demikian, adakah ini semangat kita juga? Semangat untuk terbiasa berbagi. Semangat saya, semangat Bapak Ibu untuk mulai berbuat baik kepada sesama tiada henti. Bukan untuk menerima predikat, cap, gelar, apalagi mendapatkan keuntungan dari perbuatan baik. Tetapi karena saya ataupun Bapak Ibu adalah anak-anak Tuhan yang meneladani Kristus, sehingga kita mau berbuat baik, menghadirkan kebaikan, ataupun mengusahakan kebaikan bagi semua orang. Adakah itu semangat kita? Mari kita ambil waktu tenang di hadapan Tuhan. Jawab pertanyaan ini sekali lagi. Adakah itu semangat saya untuk terus menghadirkan kebaikan karena teladan Kristus ada di dalam kehidupan saya? Kiranya kita menjadi anak Tuhan yang berbuat baik, menawarkan kebaikan, bahkan mengusahakan kebaikan karena teladan Kristus ada di dalam kehidupan kita. Lewat doa, mari jawab sekali lagi pertanyaan-pertanyaan itu.
Tuhan, ajar kami di tengah keterbatasan, kelemahan, ataupun pergumulan yang hari ini masih kami hadapi untuk kembali berbuat baik. Bukan karena kami ingin dilihat, bukan karena kami ingin mendapatkan gelar ataupun mendapatkan keuntungan, kemudahan karena telah berbuat baik. Tapi karena kami ingat kami adalah anak-anak Tuhan yang telah lebih dahulu melihat, merasakan, bahkan mendapatkan kebaikan yang begitu besar dari kasih Allah. Tolong kami Tuhan, sehingga kami mampu untuk menghadirkan, menawarkan, ataupun mengusahakan kebaikan. Sehingga sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan, hingga kelak suatu hari Tuhan memandang kami dan memuji kami karena kami telah meneladani Kristus. Tolong kami satu persatu Tuhan, sehingga nama Tuhan dapat dipermuliakan, nama Tuhan dinyatakan, nama Tuhan menjadi warisan, sehingga menjadi kekuatan bagi setiap orang yang hari ini kami jumpai. Tolong kami, topang kami, sertai kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang beserta dengan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani hari ini sebagai seorang yang menawarkan kebaikan, mengusahakan, bahkan menghadirkan kebaikan karena teladan Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Soli Deo Gloria.